Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran PKN pada pertemuan kedua, yaitu dengan tema upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Oke, jadi kita masuk pada poin yang pertama, yaitu upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Salah satunya perlunya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja, maka akan mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa jika badan kita sehat dan bersih, maka jiwa pun akan sehat. Mental akan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa dapat dilakukan dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Selain itu, bagi generasi muda perlu dikembangkan minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul, dan juga mandiri, melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik,
subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan asas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah, serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi, bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi usaha. Kita masuk ke dalam upaya penyelesaian yang ketiga, yaitu upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang sering didengungkan selama ini haruslah tertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, jika sumber daya perempuan dimanfaatkan, hal ini akan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Yang kedua, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. Yang ketiga, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah. Yang terakhir, mengupayakan ketertiban kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Nah, itulah tadi beberapa upaya penyelesaian dalam setiap lini atau setiap bidang dalam kehidupan masyarakat. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.